Shalom Sobat Muda, kembali lagi kita bertemu di dalam acara Sharing and Growing, sebuah kolaborasi antara bidang Koinonia dan Marturia di Sinode GKJ. Dan sekarang saya berada di GKJ Salatiga dan bersama dengan Pak Heru. Terima kasih Pak Heru sudah memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama. Nanti kita mau ngomong tentang hal yang berbau pemuda nih Pak. Ya. Nah, kita itu banyak sekali Pak pergumulan mengenai pemuda-pemuda, masalah yang ada di pemuda GKJTU. Dan salah satu masalah yang sepertinya cukup membuat kami itu gimana ya, merasa kurang, tuh kayak ikut ibadah dan pelayanan itu kayaknya agak males, agak takut gitu ya. Nah, kalau Bapak Heru sendiri pasti juga pernah kan ya, pemudanya sering sharing kepada Bapak, oh Pak, maaf saya males kalau ikut pelayanan harus gini-gini. Nah, kalau ditanya nih Pak, kadang pemuda itu males ibadah, males pelayanan, kayaknya pelayanan itu nggak penting, ibadah itu apa sih gunanya? Nah, kalau dari Bapak Heru nih, sebenarnya apa sih yang membuat pemuda itu merasakan males dalam ibadah maupun pelayanan? Oke. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang Anda sampaikan itu menjadi fenomena umum di gereja-gereja. Pemuda itu tidak begitu aktif datang beribadah, bahkan tidak aktif untuk pelayanan. Nah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, ada faktor dalam diri sendiri, diri pemuda itu sendiri, misalnya kesibukan sekolah. Sekarang sekolah itu memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian juga bekerja, ya, boleh dikatakan para pemuda yang kuliah dan bekerja itu waktunya banyak di tempat sekolah ataupun di tempat kerja. Dari sisi luar misalnya, dari sisi luar gereja, yang di luar gereja itu sangat menarik bagi pemuda, bahkan lebih menarik yang ada di gereja. Ya, semakin lama kita lihat bahwa aktivitas-aktivitas pemuda di luar gereja itu luar biasa. Ya, contoh munculnya kafe-kafe pemuda itu nongkrong di situ, itu jauh lebih menarik, katakanlah daripada duduk ber-PA di gereja. Dan yang berikut, gereja itu sendiri itu kadang tidak bisa untuk merangkul, tidak terbuka kepada pemuda itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak sekali penyebab yang menjadikan para pemuda itu tidak aktif ibadah ataupun tidak aktif melayani di gereja. Tetapi menurut saya ada faktor yang penting dan sangat mendasar. Paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan para pemuda itu sedemikian itu. Yang pertama, saya melihat bahwa kesadaran pemuda terhadap gereja sebagai rumah iman pribadi itu kurang. Yang dimaksud dengan rumah iman pribadi adalah gereja itu menjadi sarana pribadi mempertemukan pemuda kepada Kristus. Nah, ketika para pemuda menyadari bahwa gereja ini berjasa bagi diriku, telah mempertemukan aku dengan Kristus, maka para pemuda itu akan merasa sayang dengan gerejanya. Karena gereja itu telah berjasa. Dan kemudian menyadari karena ini rumah iman pribadi, maka pemuda itu menyadari bahwa iman itu perlu tumbuh, perlu dikembangkan. Dalam rangka menumbuh kembangkan iman itu, dia akan bergereja dengan baik. Dia akan melayani dengan baik. Faktor yang kedua adalah, ini saya melihat khusus di GKJTU, yaitu kebanggaan terhadap gerejanya sendiri. Ya, jelas itu, Pak. Ya, suka membandingkan dengan gereja yang lain. Dan kadang-kadang hanya dibandingkan dari sisi, bangunan. Kemudian tampilan ibadah yang seperti entertainment. Itu yang dibandingkan. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau membandingkan dengan gereja lain bukan sekadar itu. Ya, maka dari itu sebenarnya para pemuda perlu bangga terhadap GKJTU misalnya. Lah mengapa kok tidak bangga atau kurang bangga? Saya melihat bahwa para pemuda kurang memahami, menghayati tentang GKJTU.
kurang memahami tentang sejarah GKJTU yang demikian hebat. Kalau kita bersedia belajar tentang sejarah GKJTU, kita akan kagum bagaimana Tuhan berkarya kepada tokoh-tokoh GKJTU yang menjadikan GKJTU ada sampai sekarang. Dan itu yang nanti akan membuat pemuda menjadi bangga. Iya. Kemudian tentang pengajaran GKJTU, kita sudah jelas punya pengajaran yang jelas. Mohon maaf, barangkali para pemuda yang tertarik dengan gereja sebelah kurang begitu melihat pengajarannya apa ya. Pokok pengajarannya apa ya? Tetapi kita jelas, GKJTU mempunyai pokok pengajaran yang sangat jelas. Nah, sehingga pemuda itu seharusnya betul-betul memahami itu. Nah, itu. Yang ketiga, kita harus jujur, banyak gereja yang tidak peduli dengan pemuda, kurang menjangkau pemuda. Jadi pemuda sering dibiarkan berkegiatan sendiri. Meskipun kadang ada gereja itu majelis dibagi-bagi menurut bidangnya mendampingi para pemuda. Banyak yang tidak jalan seperti itu. Dan ketika jalan, kadang-kadang pendamping majelis itu justru memaksakan kehendaknya kepada pemuda. Tidak mendengarkan, tidak menerima pemuda. Ini 3 faktor penting mengapa para pemuda enggan untuk beribadah, apalagi sampai melayani. Nah, bagian pertama tadi menarik, Pak. Karena menyangkut bagaimana pemuda itu memiliki seperti gimana? Saya sudah memiliki jiwa untuk bergereja yang baik belum? Kadang kita merasa ini, apa sih yang penting di dalam gereja? Sebenarnya apa pentingnya saya harus melayani? Itu harusnya bagaimana cara pemuda itu bisa mendapatkan jiwanya seperti itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya begini, para pemuda itu harus benar-benar menyadari bahwa iman itu tidak cukup selesai ketika baptis dewasa, ketika sidi. Nah, saya mengamati fenomena bahwa baptis dewasa dan sidi itu hanya persyaratan formal. Yeah. Ketika mengikuti katekisasi baptis ataupun sidi, ya ikut tetapi bukan dengan kesadaran bahwa aku ingin menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan tidak sedikit mereka itu disuruh oleh orang tuanya. Ayo nak, kamu harus persiapan sidi, Kalau kamu tidak dapat surat sidi, nanti kamu akan mengalami masalah. Akhirnya anak-anak itu ya datang gitu ya untuk sidi. Dipaksakan. Iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu selesai katekisasi persiapan baptis atau sidi, ya selesai. Gitu. Jadi kesadaran itu yang harus penting. Ini harus ada pengalaman pribadi pemuda itu bertemu Tuhan, menghayati imannya bertemu Tuhan, menghayati bahwa Tuhan berkarya dalam pribadinya, itu sangat penting. Tanpa itu sulit untuk melakukan pelayanan itu dengan baik. Berarti memang pemuda itu harus seperti diarahkan agar tadi kita mempunyai pengalaman pribadi, pengalaman yang bisa membuat kita merasa, oh saya harus bergereja, saya harus mempunyai jiwa untuk melayani juga, Pak. Nah, tadi juga saya tertarik bahwa ternyata memang pemuda di GKJTU seperti merasa kurang bangga ini. Sebenarnya bagaimana sih pemuda itu bisa melihat atau apa sih sebenarnya kebanggaannya, dan bagaimana nih biar kami itu pemuda bisa bangga menjadi GKJTU, Pak? Ya, baik. Nah, untuk proses agar para pemuda itu bangga kepada GKJTU, tadi sudah saya katakan, sejarah GKJTU itu penting. Jadi, kita bisa bangga kepada GKJTU ketika kita betul-betul memahami sejarah GKJTU. Jangan melihat, oh GKJTU itu kecil, GKJTU itu mungkin disebut miskin. Tapi bagaimana perjalanan bapak-bapak kita, tokoh-tokoh GKJTU masa lalu, itu melayani Tuhan, kemudian membentuk GKJTU itu sampai seperti ini. Jadi
Ini perlu ditanamkan. Nah, ini adalah tugas siapa? Tugas pemimpin gereja. Pemimpin gereja harus paham betul tentang sejarah GKJTU. Kemudian itu terus-menerus disampaikan kepada para pemuda. Nah, ketika mengkomunikasikan dengan para pemuda, tentu dengan cara-cara seperti pemuda, cara-cara gaya pemuda, sehingga pemuda pun juga bisa menerima. Sebagai contoh, tidak bisa kita mengajarkan hal ini hanya sekadar ceramah, terus tidak bisa. Tetapi harus melalui proses dialog, proses diskusi, melibatkan betul-betul mereka itu menggunakan pikirnya dengan bagus, sehingga betul-betul terjadi proses pemahaman. Itu yang pertama. Termasuk juga memahami hal-hal mendasar GKJTU. Saya tadi katakan, pengajaran GKJTU itu harus betul-betul dipahami oleh para pemuda. Ya, kita tahu dokumen pengajaran GKJTU, Katekismus Heidelberg dan pelengkap Katekismus Heidelberg. Ini utuh, harus dipahami. Nah, kadang-kadang kalau itu tidak utuh, hanya memahami Katekismus Heidelberg, yang itu lahir di Eropa dan abad yang lama sekali, mungkin mengatakan GKJTU itu kuno karena masih menggunakan Katekismus Heidelberg. Tetapi ketika belajar kemudian pelengkap Katekismus Heidelberg, kita sungguh akan bersyukur dan kita akan mengagumi GKJTU mempunyai pengajaran yang up to date. Nah, ini kan penting. Kemudian supaya itu bangga, sekali lagi tanggung jawab utama kepada pemuda ada para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja bukan hanya pendeta, tetapi penatua, diaken, dan orang-orang tua yang ditokohkan di GKJTU itu wajib untuk mengajarkan hal itu supaya para pemuda itu bangga terhadap GKJTU. Nah, menyambung mengenai peran harusnya tokoh gereja dan juga orang tua itu penting. Berarti sebenarnya siapa sih yang seharusnya bisa membuat pemuda itu menjadi bergairah lagi di dalam beribadah, bergairah lagi dalam pelayanan, dan apa yang harus mereka lakukan terhadap pemuda itu sendiri? Ya, jadi kalau bicara siapa yang paling bertanggung jawab adalah para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja harus bisa merendahkan diri, harus bisa terbuka, harus bisa merangkul anak-anak muda. Sebagai contoh, kalau para pemimpin gereja masih berpikir bahwa kidung atau nyanyian yang paling bagus adalah kidung jemaat saja, sementara kita di luar tahu bahwa para pemuda tidak hanya menggunakan kidung jemaat, kita alergi terhadap lagu-lagu yang lain, maka itu akan menutup diri terhadap pemuda. Ketika kemudian para pemuda mempunyai ide-ide yang tampaknya tidak rohani. Sebagai contoh, mereka membentuk satu komunitas touring misalnya, komunitas mancing misalnya. Kemudian itu dianggap, wah ini tidak sesuai dengan gereja, maka itu berarti kita menutup diri. Maka dari itu pentingnya para pemimpin gereja membuka diri, kemudian merangkulnya. Setelah itu, para pemimpin gereja mengajak, mempersilahkan hadir. Misalnya menyusun liturgi bersama, ya, beribadah bersama. Biarkan mereka kreatif. Kita berikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah. Nah, kadang-kadang para pemimpin gereja belum sudah a priori. Artinya belum sudah punya pemikiran, nanti akan begini, nanti akan begini gitu ya. Menurut saya itu perlu dibuang. Nah, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana supaya para pemuda itu juga berjalan dengan benar. Berjalan dengan benar. Sebagai contoh, kita bisa membuka lagu-lagu populer rohani, ya, silahkan dipakai. Tetapi kita perlu membimbing para pemuda bagaimana memilih lagu rohani yang tepat. Saya tidak alergi untuk menggunakan lagu rohani. Nah, ketika kemudian memilih lagu rohani yang tepat, kita diskusi, terangkan gitu, maka dia mendapatkan satu keterampilan, satu pemahaman bagaimana memilih lagu rohani yang tepat. Kemudian menyusun liturgi. Mengapa kita punya liturgi seperti itu? Mungkin para pemuda mengatakan, wah ini kuno, kurang atraktif, kurang kreatif, dan sebagainya. Nah, mengapa begitu? Karena mereka kurang paham.
Sehingga kemudian kita pahamkan. Bolehkah mereka buat liturgi sendiri? Boleh. Di bawah bimbingan para pemimpin gereja. Biarkan dulu. Kemudian kita bisa mengarahkan, bisa memberikan masukan. Jadi bukan dari pemimpinnya dulu, tapi biarkan para pemuda itu berpikir sendiri, berkreatif sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya adalah masalah pelibatan, masalah memberikan kesempatan, masalah memberikan kepercayaan kepada para pemuda. Nah, saya yakin kalau itu bisa kita lakukan, maka antara anak-anak, pemuda, orang dewasa itu kan jadi satu. Saya ingin cerita sebagai contoh. Di GKJTU Salatiga untuk ibadah-ibadah khusus itu melibatkan banyak orang. Lagunya bisa berbeda-beda. Lagunya bisa lagu dari anak-anak, bisa lagu pemuda, bisa kidung jemaat, bisa PKJ, itu bisa jadi satu. Nah, supaya itu berjalan dengan bagus, dipersiapkan dengan baik. Ada proses penyadaran dengan baik. Sehingga ibadah itu merangkul anak-anak, merangkul pemuda, juga tidak meninggalkan orang tua. Sehingga bisa terjadi ada lagu populer pemuda, tetapi di situ di ibadah itu juga ada mocopatan. Itu bisa diterima. Maka akhirnya bisa saling menghargai dan bisa saling menikmati. Itu ya. Itu. Nah, oke Pak. Berarti memang benar sekali bahwa bagaimana gereja itu harus bisa melibatkan pemuda. Sehingga ketika pemuda terlibat, mereka akan mempunyai jiwa untuk lebih mau bergereja lagi, mau berpelayanan lagi. Nah, terakhir nih Pak, ya. Apa pesan untuk pemuda-pemuda, terkhususnya pemuda GKJTU, ya, untuk terus semangat di dalam beribadah, semangat di dalam melayani? Oke, baik. Saya ingin berpesan pada para pemuda. Yang pertama, hayatilah gereja Anda sebagai rumah iman pribadi. Cobalah Anda menghayati kapan Anda bertemu dengan Tuhan Yesus dan di mana. Saya yakin bahwa sebagian besar Anda bertemu dengan Tuhan Yesus di gereja Anda sendiri. Maka peliharalah gereja Anda. Beribadahlah dengan sebaik-baiknya. Aktiflah melayani. Karena gereja Anda telah berjasa mempertemukan Anda kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman Anda itu harus dikembangkan, harus dipelihara sampai pada akhirnya. Tempat untuk memelihara dan mengembangkan iman itu adalah rumah iman Anda, yaitu gereja Anda sendiri. Nah, yang berikutnya, tetaplah Anda beribadah. Berikanlah masukan kepada gereja dengan cara-cara yang baik. Tetaplah Anda melayani dengan sebaik-baiknya. Berkomunikasilah dengan sebaik-baiknya kepada siapa saja, kepada para pemimpin gereja. Gereja ini bukan milik pendeta. Gereja ini bukan milik para pemimpin gereja. Gereja ini milik semuanya, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa. Itu pesan saya, terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Nah, demikian teman-teman, sobat muda, jelas sekali perbincangan hari ini bahwa kita sebagai pemuda ini harus bisa merasakan bahwa gereja kita itu sebagai rumah. Ketika kita merasakan gereja kita sebagai rumah, maka kita tidak ada lagi tuh yang namanya malas-malasan untuk beribadah, malas-malasan untuk berpelayanan. Oke, demikian sharing and growing pada hari ini. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kami untuk kami bisa berada di gereja ini. Nah, demikian sharing and growing pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa.